Pas lihat-lihat kan, ih Kasep. Saya penggemar anak bapak. Maksudnya kumaha? Berjumpa malam hari ini bersama Putri dan Pangeran Deddy Mulyadi. Jadi Putri dan Pangeran sudah diapit oleh Raja. Salam untuk warga Garut, sehat selalu, bahagia selamanya. Tersenyumlah kalian, senyummu kebahagiaanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada video dari Wakil Bupati Garut. Namanya kalau saya tidak salah menyebut itu Putri Karlina. Dia itu mengadakan rapat, kemudian ada perwakilan dari Ormas begitu, itu Ceng Aam kalau tidak salah yang ada di situ. Kemudian marah-marah, nanti kita buka videonya ya, marah-marah dan nangis-nangis. Saya sampai begini, oh ini udah offset ya orang nih, begitu. Ini udah keterlaluan nih reaksinya. Padahal kemarin sudah bagus. Saya katakan kemarin begini, ini orang mateng begitu, sama Bu Putri itu ya, ini orang mateng nih, bisa menghandle sesuai dengan kapasitas, dengan kadar begitu. Jadi udah bagus itu, minta maaf sama masyarakat, minta maaf sama orang yang merazia, dan itu sudah bagus. Andaikan berhenti di situ, ini sudah selesai bagus sekali. Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Ini saya mau ngasih dulu mau ngasih dulu konteks ya, supaya apa yang saya katakan itu nanti ada alurnya begitu, bisa dipahami. Ini saya mau membacakan status dari Habib Ali Bakir As-Sakhof, guru saya sendiri. Ini status Facebook dengan judul Suasana Puasa Ramadan yang Semakin Pudar. Jadi intinya ini beliau nanti mau mengatakan bahwa di kampungnya, padahal di Tulungagung begitu ya, di Jawa Timur, ini sudah banyak orang yang secara terang-terangan tidak berpuasa. Kita bacakan dulu ya. Suasana puasa Ramadan yang semakin pudar. Ketika saya masih tinggal di Kuala Lumpur, suasana Ramadan sangat terasa sekali. Mulai dari banyaknya juadah-juadah berbuka, ramainya pasar Ramadan, sampai ramainya jamaah sholat tarawih dan moreh di masjid-masjid. Ini mungkin bahasa Malaysia, saya nggak paham ya istilah orang sana. Nah, Habib Ali sendiri dari Tulungagung, cuman beliau lama di sana. Juga masih banyak yang malu kalau makan di kedai makan ketika Ramadan. Nah itu. Setelah saya balik ke kampung tempat saya dilahirkan, ada sedikit yang berbeda, terutama dari aspek suasana puasa Ramadan yang tidak terlalu terasa. Karena kedai makan masih buka dan sarapan pun masih ramai, tanpa malu di beberapa kedai. Ada kejadian yang aneh menurut saya, yaitu ada satu kedai sarapan yang biasa saya dan abang saya minum teh juga sarapan pagi di kedai itu. Kemudian ketika bulan Ramadan, kedai itu tidak tutup pada pagi hari. Maka saya pun bertanya kepada pemilik kedai, "Ibu, puasa-puasa begini memang ada yang sarapan?" Sang pemilik kedai menjawab, "Wah, gimana ya Beb, ketika bulan Ramadan yang sarapan di kedai saya semakin ramai. Jadi sayang kalau tutup, lumayan bisa buat uang lebaran." Kejadian lain lagi di kampung saya bahwa saya itu suka nasi pecel, dan saya ada kedai yang selalu saya beli di situ, yang buka mulai pagi jam 6 sampai jam 11. Memang sedap sangat nasi pecel kedai tersebut. Beberapa hari yang lalu saya melewati kedai tersebut pukul 7 pagi dan saya melihat yang sarapan banyak sekali. Kemudian pukul 9.30 saya lewat lagi depan kedai tersebut yang ada tulisan nasi habis. Artinya nasinya sudah habis sebelum pukul 11. Saya pun heran, kenapa hal-hal semacam ini terjadi di kampung dengan dalih saling menghormati atau toleransi, yang mana semestinya toleransi itu menghormati satu sama lain. Lah ini kan yang dihormati yang tidak berpuasa tanpa menghormati yang puasa. Tapi memang susah di Konoha ini karena yang membawa narasi semacam ini ya tokoh-tokoh agama sendiri. Jadi ya repot kalau ditegur, mereka pasti membela diri. Lah katanya Ustadz Fulan boleh dan harus saling menghormati. Allahul Musta'an. Nah ini tulisan dari Habib Ali dan saya agak merasa tersinggung juga ya. Kenapa? Soalnya saya kan kemarin tuh ngereaksi omongannya si Kumaila ya begini dan begitu. Kemudian saya juga kemarin kan menyalahkan juga sama orang yang
sama orang yang taruhlah merazia warung itu begitu ya. Dan saya menyatakan letak salahnya di mana. Jadi kita lihat dulu, amit-amit ya kalau Garut itu nanti seperti apa yang dikatakan sama Habib ini. Kita keluar nih, orang puasa itu udah aja orang naik jajan bubur gitu ya, orang jajan lengko ya, jajan lengko begitu. Nggak mau amit-amit kalau Garut harus kayak gitu ya. Dan itu memang berarti kan harus ada kontrol tuh supaya tidak terjadi seperti itu. Kata Habib ini di Malaysia lebih aman, maksudnya lebih terasa Ramadannya daripada di kampung, daripada di Jawa begitu, di kampung beliau. Ini masalah kalau untuk saya. Kita nggak mau Garut seperti ini, dan kenyataan bahwa kita tidak mau seperti ini. Dan kemarin ada ormas yang secara ilegal merazia itu pun tidak bisa dibenarkan dalam tindakannya apa. Saya katakan kemarin dalam tindakannya itu buangin kopi, kemudian merusak fasilitas, itu nggak boleh karena nanti akhirnya masalahnya jadi jadi hakul adami. Nah, kemudian begitu ya, setelah saya anggap selesai lah, kirain ini selesai begitu. Ternyata ada video ini diunggah oleh yang bersangkutan ya, yaitu Wakil Bupati Garut, yang gosipnya itu calon mantunya Kang Deddy Mulyadi. Entah benar entah enggak, saya nggak terlalu kenal sama orangnya begitu. Saya nggak nyoblos kemarin itu ya, nggak nyoblos, jadi nggak tahu ini siapa orangnya, baru tahu sekarang rame-rame. Jadi kalau tanpa ini saya nggak bakalan kenal juga begitu. Nah, setahu saya begitu ya, yang kemarin itu sebentar, siapa bupati di saya itu, Pak Rudi ya kalau nggak salah, Pak Rudi. Terus wakilnya itu Pak Helmi kalau nggak salah, itu 2 periode tuh, itu bupati sama wakil bupatinya. Saya tuh nggak pernah lihat mereka di YouTube sama sekali nggak pernah lihat, nggak pernah ada ngomong-ngomong, kemudian apalagi nangis kayak gini ya. Nanti kita lihat ya gimana reaksinya. Ini lebay, ini berlebihan, nggak pernah saya lihat itu. Bukan berarti mereka nggak masuk itu, bukan, tapi saya nggak pernah lihat. Saya orang Garut, nggak pernah mereka itu lintas di beranda begitu ya. Ada Dr. Helmi marahin orang misalkan begitu, ada siapa lupa lagi ya, bupatinya lah ya, itu bupatinya marahin orang, nggak pernah lewat seperti itu. Tapi ini rame. Nah, siapa Bu Putri ini ya, coba kita lihat nih reaksinya. Kami dari aliansi langsung bisa bertatap muka khususnya dengan Pak Bupati, dengan Ibu Wakil Bupati, dan kami jangan mancing kami selaku umat Islam tidak bereaksi. Mancing kalau dengan yang muslim, alhamdulillah di aliansi sudah bertemu dengan HPP, terus PPP udah ketemu, udah tidak masalah dengan yang muslim, tapi masalahnya dengan muslim itu sendiri. Nah ini dulu ya, jadi bahasanya itu jangan memancing orang Garut. Saya tadinya nggak setuju juga dengan bahasa ini begitu ya, bukan orang Garut, jangan memancing orang Muslim begitu. Itu bahasa ini terkesan sedikit arogan memang begitu. Cuman kita terusin dulu nih gimana reaksinya sang wakil bupati. Untuk orang-orang makan itu bersama. Cuman highlightnya hari ini dengan terasa. Yang mana ujungnya adalah membuat cita kabupaten Garut. Apakah sudah connect ke situ atau belum? Ya, sudah connect ke situ. Kalau misalnya dengan tindakan anarkis. Nah, ini Cang ini sebagai ormas begitu ya. Ini tangan dia tuh nggak ada adab sama sekali. Tangannya Bu Putri ini tunjuk begitu. Ya, saya tuh kalau ketemu orang tuh insya Allah nggak pernah nunjuk gitu ya. Kalau ketemu orang, kalau sama kamera mah ya kamera aja bisa nunjuk. Kalau sama orang nggak, ya nggak kayak gitu juga. Nah kemudian coba yang dilihat apa, citra Garut turun ke depannya gimana? Nggak ada di pikiran dia itu. Kalau nanti Garut kayak Tulungagung itu gimana? Ya kayak yang dibicarakan sama Habib Ali, nggak ada tuh. Kalau misalkan nanti Garut itu nanti pada akhirnya besok lusa 5 tahun ke depan orang-orang bulan Ramadan makan di depan gitu. Ya malah yang dipikirannya apa? Investasi, investor. Jangan sampai membuat kami gegas. Pak, kalau saya
Nah, liatin gaya-gaya Deddy Mulyadinya udah keluar nih, lebaynya udah keluar. Harus punya komunikasi yang bijak dan tidak melukai siapapun semarah apapun saya. Saya marah loh Pak sebenarnya kejadian ini. Saya bingung sih, kamu sih bisa senyum-senyum. Kalau Bapak ngomong ini salah terus Bapak kesempatan kamu, ya tujuannya kan ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif loh. Nah ini udahlah, saya males, saya marah begitu, emosi, marah, saya juga bisa marah, ya saya juga bisa marah, terus mau ngamuk semua gitu, ya. Ini di Garut itu sering kejadian begini ya, nggak tahu kalau yang lain, cuma di Garut sering kejadian begini. Kemarin nih ada Ustadz begitu, kemudian nggak tahu apa masalahnya apa, cuman dia itu ada kasusnya nggak tahu bener nggak tahu enggak, cuman santri ini solid, rame begitu ya, ngabring begitu, demonstrasi. Kemudian dulu pernah ada kiai yang mana kiai itu kiai itu istrinya dituduh ngambil barang dari minimarket, rame lagi santri. Jadi memang kekuatan santri di Garut itu besar sekali begitu, besar sekali. Besarnya banget begitu. Nah ini si ibu ini ya, ibu siapa ini? Ibu Putri ini lebay. Udah kemarin di situ cukup berhenti. Jadi kesalahan itu dia fixable, dia bisa dibenerin kok gitu. Nggak usah sok-sokan kayak gini. Ya, ini ormas udah mending bubarin aja ya apa? Enggak juga begitu. Ini kalau nggak ada kontrol sama sekali, malah nanti di akhir itu akan dikatakan ormas yang bersangkutan juga itu yang membongkar obat-obatan terlarang. Bener, di depan rumah saya di sini nih ada deket tuh. Itu yang bubarin siapa? Santri-santri itu yang bubarin. Yang nggak tahu pada kemana satpolnya, nggak tahu saya itu obat-obatan terlarang itu saya juga baru tahu loh. Kok biasanya itu kan kedai kopi ya. Tiba-tiba orang ramai gitu ngancurin. Nah itu kan sudah beda lagi urusannya, sudah goir mal, dia sudah bukan mal begitu. Nah ini jadi sebetulnya udah selesai kayak kemarin, itu kan fixable ya, udah selesai. Ini yang razianya kurang prosedur, yang razianya bawa Satpol PP kan kemarin udah selesai seperti itu tuh. Yang razianya bawa Satpol PP. Kemudian kalau mau begitu ya, yang ormasnya ini bawa Satpol PP. Kemudian kalaupun tidak bawa Satpol PP kan cukup menegur. Jangan sampai ada tindakan anarkis, cukup menegur. Malah kalau kata saya kemarin, selama dia ada uzur ya udah biarin saja, itu kata saya kemarin. Nah, kalaupun misalkan ini kan udah kejadian direkam, udah kejadian disebarin rekamannya, kemudian udah kejadian juga ada yang rusak, ini kan fixable, ini kan bisa dibenerin. Ya gimana cara ngebenerinnya? Ya bayar si ibunya itu. Malah kemarin bupati ini nih, wakil bupati ini, dia itu datang ke warungnya minta maaf begitu ya. Ya minta maaf doang udah. Kalau secara syariat itu bagusnya ditanya kemarin kerugiannya berapa, apa yang rusak, biar diganti begitu. Atau mungkin itu sudah selesai, saya nggak tahu di belakangnya. Cuman itu kan fixable, kesalahan yang bisa dibenarkan, nggak usah melebar kayak gini. Yo, bawa-bawa ormasnya, kalau gitu lebih baik dibubarkan saja. Tendensius nih, ada masalah nih orang ini nih, saya lihat nih. Kirain kemarin udah selesai begitu. Ya udah bagus. Cuman ya kalau kayak gini pun masalahnya, saya lihat nih ya, kita lihat ibu bupati ini 6 bulan ke depan lah kayak gimana sepak terjangnya. Cuman soalnya kalau dilihat-lihat itu gaya-gaya lebaynya udah nampak ya. Gaya-gaya lebaynya udah nampak. Saya harap jangan. Ya saya harap jangan, karena kemarin udah bagus, sudah berhenti aja di situ. Ini nunjuk-nunjuk sama Ceng Aamnya itu, kemudian tadi mengatakan saya heran kok bisa senyum-senyum. Ya biarin orang senyum-senyum itu, kok begitu reaksinya ya. Nah kita ini santri, kalau nggak dipancing begitu, ini harusnya mikir dulu lah ya. Terus nanti di akhirnya tuh bilang pesantren itu biar kami sejahterakan. Kamu belum ada pesantren udah kayak gini begitu. Kita tuh nggak butuh disejahterain sama pemerintah, nggak butuh kita itu sebelum Indonesia ada, kita itu sudah ada pesantren itu. Pesantren itu yang paling bisa berdiri sendiri, nggak pernah minta bansos, nggak pernah. Ya kalau yang sekarang ada udah lain lagi ceritanya. Ada yang sekarang karena memang ada haknya. Ya cuman kalau kita itu pesantren dari dulu itu yang paling berdikari,
negara Indonesia belum ada pesantren, udah ada begitu. Jadi saya harap ke depan ya lebih diplomatis lagi, nggak usah marah-marah kayak gini, nggak usah ngikutin calon mertuanya begitu, gaya calon mertuanya yang udah bagus kayak kemarin itu ya. Ini kok malah kayak gini. Wallahu taala alam bisawab. Kalau saya lihat ini adalah offside, berlebihan, lebay begitu. Mudah-mudahan ke depan tidak usah seperti ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.